Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kami dari kelompok dalam mata kuliah Psikologi Hukum pada hari ini ingin mempresentasikan materi kami, yaitu gangguan kepribadian dalam perspektif psikologi hukum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kami Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, anggota kelompok kami ada Febi Nurfadila dengan NPM 221000105, ada Amara Nur Nabila dengan NPM 221000111, ada Alicia Nur Azmi dengan NPM 221000238, ada saya sendiri, Dinda Putri Hairani dengan NPM 221000277, dan ada Widya Nur Agustina dengan NPM 221000268. Nah, apabila kita bicara tentang hukum, seringkali kita terbayang ada aturan, pasal, namun sebenarnya hukum itu selalu berhadapan dengan manusia, tidak hanya dengan teks. Nah, disinilah psikologi hukum itu penting. Karena psikologi hukum merupakan cabang ilmu yang mempertemukan psikologi dan sistem hukum. Bidang ini membantu kita untuk memahami bagaimana sih perilaku dan kondisi psikologis manusia mempengaruhi proses hukum, baik dalam peradilan, pembentukan peraturan, maupun penegakan hukum. Nah, yang dikaji di sini bukan hanya terdakwa atau saksi, namun juga aparat penegak hukum seperti jaksa, hakim, dan penasihat hukum. Jadi artinya keputusan hukum itu tidak sepenuhnya lepas dari faktor psikologis. Salah satu aspek utama dalam psikologi hukum adalah kepribadian. Kepribadian dapat dipahami sebagai pola berpikir, perasaan, dan perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman terhadap kepribadian menjadi relevan karena dari sanalah kita bisa melihat mengapa seseorang bertindak dengan cara tertentu, termasuk ketika dia bertindak yang berimplikasi hukum, yang mengakibatkan akibat hukum. Nah, permasalahannya muncul ketika kepribadian itu berkembang secara tidak sehat dan membentuk yang namanya gangguan kepribadian. Individu dengan gangguan ini memiliki pola perilaku yang tidak adaptif, berlangsung lama, dan menyimpang dari norma sosial. Akibatnya, mereka sering mengalami kesulitan dalam hubungan sosial dan fungsi kehidupan lainnya, yang pada kondisi tertentu dapat beririsan dengan persoalan hukum. Dalam konteks negara Indonesia, isu kesehatan mental itu masih sering disalahpahami dan masih dipandang tabu. Stigma inilah yang menjadi semakin problematik ketika individu seseorang dengan gangguan mental itu terlibat dalam tindak pidana. Secara normatif, udah diatur dalam pasal 44 KUHP lama yang mengatur bahwa perilaku yang pelaku pidana yang tidak mampu memahami atau mengendalikan perbuatannya karena gangguan jiwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun dalam praktiknya, ketentuan itu masih sulit untuk diterapkan karena kesulitan pembuktian, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta kurangnya pemahaman aparat penegak hukum menjadi tantangan dari persoalan itu sendiri. Oleh karena itu, kajian mengenai gangguan kepribadian itu dalam perspektif psikologi hukum itu menjadi penting agar hubungan antara kondisi psikologis individu dan pertanggungjawaban hukum dapat dipahami secara utuh, serta mendorong penegakan hukum yang lebih adil dan manusiawi. Ada pengertian dari gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian sendiri merupakan jenis gangguan mental yang ditandai dengan pola pikir, fungsi, dan perilaku yang bersifat kaku serta tidak sehat. Kondisi ini dapat menyebabkan individu memiliki kesulitan yang signifikan untuk memahami dan berinteraksi dengan situasi maupun orang lain, sehingga menghambat aktivitas sosial, pekerjaan, hingga pendidikan. Pola perilaku ini bersifat menetap dalam jangka waktu yang lama dan umumnya mulai tampak muncul sejak masa remaja atau awal masa dewasa. Secara klinis, gangguan ini merupakan penyimpangan dari ekspektasi budaya yang bermanifestasi pada aspek cara berpikir, respon emosional, fungsi interpersonal, dan pengendalian impuls. Berdasarkan PPDGJ 3 dan berbagai jurnal internasional, gangguan kepribadian dikategorikan sebagai kepribadian yang maladaptif dan pervasif, sehingga dapat menimbulkan penderitaan subjektif yang bermakna bagi pengidapnya. Pola ini stabil seiring berjalannya waktu dan dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan individu secara menyeluruh. Selanjutnya di sini ada klasifikasi gangguan kepribadian menurut PPDGJ 3.
Yang pertama ada gangguan kepribadian khas dengan kode F60. Gangguan kepribadian yang ditandai oleh pola perilaku dan karakter yang menetap, pervasif, dan maladaptif, meliputi gangguan pengelolaan emosi, pola pikir, kontrol impuls, serta hubungan sosial. Gangguan ini mulai berkembang sejak masa remaja, berlangsung hingga dewasa, bukan akibat kerusakan otak atau gangguan jiwa lain, dan diagnosis umumnya tidak diberikan sebelum usia 16 atau 17 tahun. Yang kedua di sini ada gangguan kepribadian campuran dan lainnya dengan kode F61. Kategori diagnosis yang digunakan apabila individu menunjukkan ciri dari lebih dari satu gangguan kepribadian, namun tidak memenuhi kriteria lengkap untuk satu jenis gangguan kepribadian khas F60, dan tetap berdampak pada fungsi pribadi serta sosial. Di sini selanjutnya ada contoh gangguan kepribadian dan karakteristiknya. Yang pertama dari gangguan kepribadian khas F60. A. Gangguan kepribadian paranoid atau F60.0. Gangguan ini ditandai dengan rasa curiga berlebihan terhadap orang lain meskipun tidak ada alasan yang jelas. Individu sering merasa orang lain berniat jahat, sulit percaya, dan mudah tersinggung. Contohnya, seseorang merasa tetangganya membicarakan hal buruk tentang dirinya hanya karena mereka berbisik-bisik. B. Gangguan kepribadian skizoid F60.1. Gangguan ini ditandai dengan kurangnya minat berhubungan dengan orang lain dan emosi yang tampak datar. Individu lebih nyaman menyendiri dan tidak merasa butuh kedekatan emosional. Contohnya, seseorang lebih memilih sendirian di rumah dan tidak tertarik berkumpul dengan keluarga atau teman. C. Gangguan kepribadian disosial F60.2. Gangguan ini ditandai dengan tidak peduli pada aturan dan perasaan orang lain. Individu sering melanggar norma dan tidak merasa bersalah atas perbuatannya. Contoh, seseorang berbohong atau menipu orang lain untuk keuntungan pribadi tanpa merasa menyesal. D. Gangguan kepribadian emosional tak stabil F60.3. Gangguan ini ditandai dengan emosi yang berubah dan perilaku impulsif. Individu sulit mengendalikan emosi, terutama saat marah. Terbagi lagi menjadi dua, yaitu tipe impulsif, mudah marah dan bertindak spontan. Contohnya, langsung membanting barang saat kesal, dan yang kedua, tipe ambang, emosi dan hubungan sangat tidak stabil. Takut ditinggalkan. Contohnya, sangat marah saat pesan tidak dibalas karena takut diabaikan. Selanjutnya di sini ada gangguan kepribadian histrionik F60.4. Gangguan ini ditandai dengan keinginan berlebihan untuk diperhatikan. Individu sering bersikap dramatis dan ingin menjadi pusat perhatian. Contohnya, seseorang selalu berbicara keras dan berlebihan agar diperhatikan dalam sebuah pertemuan. F. Gangguan kepribadian anankastik F60.5. Gangguan ini ditandai dengan perfeksionisme dan keteraturan yang berlebihan. Individu sulit menyelesaikan tugas karena ingin semuanya sempurna. Contohnya, mengulang-ulang pekerjaan sederhana karena takut ada kesalahan kecil. G. Gangguan kepribadian cemas atau menghindar F60.6. Gangguan ini ditandai dengan rasa takut berlebihan terhadap kritik dan penolakan. Individu menghindari interaksi sosial karena merasa tidak percaya diri. Contohnya, tidak berani berbicara di kelas karena takut ditertawakan. H. Gangguan kepribadian dependent F60.7. Gangguan ini ditandai dengan ketergantungan yang berlebihan pada orang lain dan sulit mengambil keputusan sendiri. Contoh, selalu meminta orang lain menentukan pilihan, bahkan untuk hal kecil seperti memilih makanan. I. Gangguan kepribadian khas lainnya F60.8. Kategori ini digunakan bila ada gangguan kepribadian tetapi tidak cocok sepenuhnya dengan jenis tertentu. Contohnya, seseorang menunjukkan masalah kepribadian tetapi gejalanya bercampur. J. Gangguan kepribadian YTT, yaitu yang tidak terklasifikasi F60.9. Digunakan bila gangguan kepribadian ada, namun informasi belum cukup jelas untuk diagnosis spesifik. Contohnya, masih perlu observasi lebih lanjut sebelum menentukan jenis gangguan. Yang kedua, gangguan kepribadian campuran dan lainnya
A. Gangguan kepribadian campuran F61.0. Gangguan kepribadian campuran adalah kondisi ketika seseorang memiliki ciri dari beberapa gangguan kepribadian sekaligus, tetapi tidak ada satu jenis yang paling dominan. Pola kepribadian ini menetap, sulit berubah, dan mengganggu hubungan sosial maupun kehidupan sehari-hari. Namun, tidak memenuhi kriteria satu gangguan kepribadian tertentu. Contoh, seseorang sangat mudah curiga pada orang lain, paranoid, tetapi juga emosinya tidak stabil dan mudah marah, emosional tak stabil, sehingga sering bermasalah di lingkungan kerja dan keluarga. D. Perubahan kepribadian yang bermasalah F61.1. Gangguan ini terjadi ketika kepribadian seseorang berubah secara menetap setelah mengalami stres berat, trauma, atau gangguan jiwa berat sebelumnya, tanpa adanya kerusakan otak. Individu menjadi berbeda dari kepribadiannya sebelum kejadian tersebut, misalnya lebih tertutup, mudah marah, tidak percaya pada orang lain, atau merasa hidupnya hampa. Contoh, seseorang yang sebelumnya ramah dan aktif menjadi pendiam, mudah tersinggung, dan menarik diri dari lingkungan setelah mengalami trauma berat atau tekanan hidup yang berkepanjangan. Selanjutnya ada penanganan gangguan kepribadian dalam perspektif psikologi hukum. Penanganan gangguan kepribadian dalam perspektif psikologi hukum ini menekankan keseimbangan antara penegakan hukum dan pendekatan rehabilitatif. Individu dengan gangguan kepribadian, khususnya antisosial, memerlukan asesmen psikologis komprehensif dalam proses peradilan untuk menilai kepribadian kontrol plus dan kemampuan untuk bertanggung jawab. Penanganan psikologis dilakukan melalui psikoterapi jangka panjang seperti CBT, terapi psikodinamik, dan DBT dengan farmakemoterapi sebagai pendukung. Nah, dalam ranah hukum, psikologi forensik juga berperan memberikan keterangan ahli sebagai pertimbangan hakim dalam menentukan putusannya yang berkeadilan, termasuk alternatif rehabilitas. Sinergi antara aparat penegak hukum dan tenaga psikologi diperlukan agar penanganan tidak hanya berfokus pada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan dan pencegahan pengulangan tindak pidana. Adapun mengenai faktor-faktor penyebab berkembangnya gangguan kepribadian, yang pertama ada faktor biologis. Faktor biologis ini berperan dalam membentuk kerentanan individu terhadap gangguan kepribadian. Faktor ini menjadi dasar predisposisi yang dapat diperkuat oleh faktor lain. Yang kedua ada faktor psikologis, yang dimana faktor yang berhubungan erat dengan traumatik dan pola asuh pada masa perkembangan seperti kesulitan mengendalikan emosi dan rendahnya empati terhadap orang lain. Yang terakhir ada faktor sosial yang memiliki peran dalam berkembangnya gangguan kepribadian, lingkungan sosial yang tidak kondusif seperti kemiskinan, konflik keluarga, dan pergaulan yang menyimpang. Nah, ini tuh dapat menyimpang perilaku negatif dan menyimpang. Kesimpulan, gangguan kepribadian pada hakikatnya adalah pola pemikiran, respon emosional, dan tingkah laku yang rigid serta tidak adaptif yang menghambat fungsi sosial, relasi interpersonal, serta kehidupan pribadi secara nyata, sebagaimana diuraikan dalam PPDG J3 dan DSM-5. Penggolongannya terdiri atas gangguan spesifik seperti tipe paranoid, skizoid, antisosial, emosional labil, serta dependen, plus kelompok campuran yang biasanya timbul sejak akhir masa remaja atau permulaan dewasa. Strategi penanggulangannya paling efektif melalui evaluasi psikologis forensik, terapi berkepanjangan, beserta program rehabilitasi daripada bergantung sepenuhnya pada sanksi pidana tradisional. Penyebabnya berasal dari panduan faktor biologis, keturunan ketidakseimbangan neurokimia, psikologis, trauma masa kecil, dan sosial, lingkungan bermasalah. Dari sudut pandang psikologi hukum, penggabungan pengetahuan psikologi dengan proses peradilan pidana sangat krusial guna mencapai keadilan restoratif, menegakkan tingkah kambuh pidana, dan mendukung kembalinya pelaku ke masyarakat secara lestari.